Bab 1371, Kembali ke Bumi. Julian merasa bahwa jika dia ingin menyelesaikan kutukan tersebut, dia perlu mempraktikkan kutukan. Namun, dia tidak tahu apa-apa tentang kutukan. Bahkan jika dia memiliki garis besar kutukan, akan sulit baginya untuk berhasil mempraktikannya. Dia memandang orang-orang yang hadir dan berkata, sekarang kita telah kembali ke bumi, ke bulan, satelit bumi. Saya akan segera kembali ke bumi. Mendengar ini, semua orang tampak bersemangat. Bagi Julian, waktu yang telah berlalu sejak perjalanan ini tidak terlalu lama, namun bagi mereka, 30.000 tahun telah berlalu. Bumi adalah rumah mereka. Setelah menghabiskan 30.000 tahun di Immortal Mansion, mereka semua berharap untuk pulang. Julian tidak tinggal di rumah abadi terlalu lama, dia menghilang ke rumah abadi segera setelah pikirannya bergerak, dan saat berikutnya dia muncul di bulan. Begitu dia muncul, dia merasa tidak nyaman di tubuhnya, dan kekuatan kutukan membuatnya muntah dan memuntahkan darah. Wajahnya juga menjadi pucat. Dia mengaktifkan energi iblisnya untuk menekan luka di tubuhnya, dan kemudian mengambil langkah untuk pergi. Namun, begitu dia pergi, tubuhnya kembali jatuh ke tanah. Tanpa peringatan apapun, dia terjatuh begitu saja. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya. Dengan kekuatannya saat ini, mustahil baginya untuk jatuh, tetapi sekarang dia terjatuh. Dia bangkit dari tanah, dengan ekspresi serius di wajahnya, dan bergumam pada dirinya sendiri, mungkinkah ini gejala sisa dari kutukan itu. Segera, dia menarik napas dalam-dalam dan tanpa berpikir panjang, tubuhnya terbang ke udara, terbang keluar dari bulan, dan terbang menuju bumi. Ada segel di bumi. Orang luar tidak bisa datang ke bumi dari alam semesta. Hanya ada satu cara di seluruh alam semesta untuk datang ke bumi, yaitu dari dunia iblis, karena di dunia iblis, ada jalan yang terhubung ke bumi. Orang luar tidak bisa masuk ke bumi, tetapi Julian tidak memiliki batasan ini karena dia adalah manusia di bumi. Dia dengan mudah melewati formasi penyegelan bumi. Muncul di langit di atas bumi, beberapa gunung dan sungai, dan bumi muncul di hadapan Anda. Setelah sekian lama, lingkungan di bumi telah mengalami perubahan yang menggemparkan, banyak bermunculan kawasan yang tidak diketahui, luas daratan menjadi jauh lebih luas, dan banyak gunung yang tidak diketahui bermunculan. Wilayah laut juga menjadi lebih luas. Julian berdiri di udara, melihat sekeliling, lalu terbang ke arah Daxia. Bumi, Daxia, di tengah sungai. Sesosok turun dari langit dan muncul di jalanan Jiangsong. Bertahun-tahun tak ada perubahan apapun di tengah sungai. Masih ada gedung-gedung bertingkat, namun jalanan yang dulu ramai kini menjadi sepi. Julian berjalan di jalanan Jiangsong. Seorang lelaki tua tergeletak di jalan tidak jauh dari situ. Kabut hitam keluar dari tubuh lelaki tua itu. Julian berjalan mendekat dan menemukan bahwa orang tua itu telah meninggal. Julian tidak terlalu memperhatikan dan mengamati sekeliling. Di bawah tatapannya, dia menemukan banyak orang tergeletak di tanah di jalan, ada yang tewas, dan ada yang masih tergeletak di tanah sambil mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Melihat pemandangan yang menyedihkan ini, Julian hanya bisa menghela nafas. Ini bukanlah penyakit biasa. Kalau penyakit biasa, Anda tetap bisa berobat, tapi ini kutukan dan tidak ada solusinya. Belum lagi umat manusia di bumi saat ini, bahkan manusia di seluruh alam semesta pun tidak berdaya menghadapi kutukan yang mengerikan tersebut. Julian berjalan di jalan yang sepi. Dia datang ke jalan di mana klinik Fana dulu berada. Jalan ini dulunya sangat makmur, tapi sekarang menjadi sepi. Hush! Julian menarik napas dalam-dalam. Sepertinya kutukan telah melanda seluruh dunia, dan manusia di seluruh dunia telah tertular kutukan tersebut. Kita harus mencari cara secepatnya untuk menyelesaikan kutukan pada manusia di bumi. Jika tidak, jika ini terus berlanjut, maka kita tidak butuh waktu lama bagi manusia di bumi untuk punah. Setelah Julian menghela nafas, dia membuka rumah abadi dan membebaskan semua orang di rumah abadi. Kutukan di tubuh orang-orang ini telah dialihkan ke Julian. Saat ini, mereka semua dalam keadaan sehat. Julian adalah orang pertama yang berbicara, kami telah kembali ke bumi. Kutukan di tubuh Anda telah saya selesaikan dan ditransfer kepada saya. Selanjutnya Anda dapat membuat pengaturan sendiri. Dimitri berjalan mendekat dan bertanya, Julian, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Apakah kamu ingin melawan kutukan seluruh umat manusia? Julian berpikir. Instruksi Fuzu memang seperti ini, memintanya menanggung kutukan seluruh umat manusia. Namun, setelah melawan kutukan orang-orang ini sekarang, dia tidak tahan lagi. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa menahan kutukan seluruh umat manusia. Kakek, aku akan kembali ke kerajaan naga dulu dan mendiskusikannya dengan Sarah. Kita akan membahas kutukan itu nanti. Dimitri mengingatkan, ini adalah akhir dari umat manusia. Umat manusia tidak dapat bertahan hidup di era ini. Ini adalah rencana Tuhan untuk menghancurkan umat manusia. Jika Anda ingin menjadi penyelamat, Anda juga harus melihat apakah Anda memiliki kekuatan untuk melindungi keluarga dan teman Anda di era kiamat. Ini sudah cukup, tidak perlu terlalu banyak berkorban untuk orang yang tidak relevan. Dimitri tahu betapa menakutkannya kutukan itu. Orang yang disiksanya dengan kutukan tidak terlihat seperti manusia, dan hantu tidak terlihat seperti hantu. Tapi Julian menolak kutukan mereka semua. Pada saat ini, tubuh Julian tiba-tiba terbakar.
Nyala api muncul entah dari mana, membakar dengan amukan api. Bahkan Julian, yang bentuk fisiknya tak tertandingi, merasakan sakit yang parah di sekujur tubuhnya, dan dia tidak bisa menahan tangis yang menyedihkan. Dia tahu ini adalah kutukan. Dia memanggil segel giok tepat waktu dan mulai menggunakan kekuatan segel giok untuk menekan kutukan di tubuhnya. Api di tubuhnya dengan cepat menghilang, dan Julian juga terbakar hitam. Melihat penampilan Julian, semua orang yang hadir tampak serius. Terutama Vivi, dia ingin mengatakan sesuatu, tapi tenggorokannya bergerak sedikit, tapi tidak ada yang keluar. Setelah Julian menekan kekuatan kutukan, dia mengaktifkan energi iblis dan pulih dari luka-lukanya. Melihat banyak orang yang hadir, dia tersenyum sedikit dan berkata, "Tidak apa-apa, saya akan terbiasa secara bertahap. Kutukan itu akan selalu terjadi. Ini merepotkan, tapi selama kamu tidak mati, tidak apa-apa." Sebelum Julian selesai berbicara, pisau tajam yang tak terlihat tiba-tiba muncul di depannya. Bilah tajam tak kasat mata ini menusuk tubuhnya secara langsung, dan darah menyembur keluar dan mengalir ke seluruh lantai. Tubuh Julian jatuh ke tanah tanpa sadar, dan dia dengan cepat mengaktifkan energi iblisnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Segera, dia pulih dari luka-lukanya. Dia berdiri dan tersenyum lagi, "Lihat, ini hanya bencana kecil. Itu tidak akan membunuhku. Terlebih lagi, aku yakin aku akan segera bisa mengendalikan benda-benda terkutuk di tubuhku." Fuzu berkata bahwa mengutuk dirinya sendiri adalah musibahnya, tapi juga merupakan kesempatan dan keberuntungannya. Bahkan Fuzu mengatakan ini, Julian sangat yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dia sangat yakin bahwa dia bisa menyelesaikan bencana ketiga umat manusia. Kemunculan Julian membuat banyak orang merasa sedih. "Aku kembali ke bumi. Dengan kekuatanmu, bahkan jika orang-orang kuat dari 3.000 negeri tertutup datang, mereka tidak dapat melakukan apapun padamu. Di bumi, kamu benar-benar aman sekarang. Aku akan pergi ke kerajaan naga." Julian berkata, memandang Vivi dan berkata, "Vivi, ikut aku dan temukan ibumu." Bab 1372, Mengobati Taraf. Setelah Julian membebaskan semua orang di rumah abadi, dia membawa Vivi keluar dari sungai dan bergegas menuju kerajaan naga. Jarak dari Daxia ke kerajaan naga tidak terlalu jauh. Dengan kekuatan Julian saat ini, dia bisa tiba dengan sangat cepat. Namun, dia telah menjauh dari bumi selama bertahun-tahun. Hal ini mengakibatkan jarak antara Daxia dan kerajaan naga menjadi lebih jauh. Bahkan dengan kekuatannya saat ini, butuh setengah hari untuk keluar dari sungai menuju kerajaan naga. Kerajaan naga, kota naga. Puluhan tahun telah berlalu, dan kota ini menjadi sangat makmur, dengan banyak bermunculan gedung-gedung bertingkat. Julian dan Vivi muncul di kota naga, melihat gedung-gedung tinggi di sekitar mereka, dan kemudian melihat ke jalan-jalan yang sepi. Julian tidak bisa menahan nafas, berkata, bencana ketiga melanda dunia, menyebabkan semua orang tidak berani berlarian di rumah. "Ayah, ayo kita ke istana dulu." "Ya." Julian mengangguk. Keduanya berjalan menuju istana. Dulu, istana dijaga ketat, namun sekarang tidak ada satupun penjaga di gerbang istana, dan gerbang istana yang besar terbuka sedikit. Julian membuka pintu dan masuk. Setelah memasuki istana, dia membuka kesadarannya dan mengamati seluruh istana. Di bawah induksi kesadaran spiritualnya, dia merasakan segala sesuatu di istana. Di istana, beberapa penjaga berkumpul. Ia juga merasakan bahwa di sebuah kamar di istana, seorang wanita terbaring di tempat tidur sekarat. Dia adalah Taraf. Saat itu, sebelum Julian pergi, Taraf mengajukan diri untuk tinggal dan membantu Julian mengelola kerajaan naga. Selama bertahun-tahun, dia telah mengabdikan hidupnya untuk kerajaan naga dan menaruh seluruh pemikirannya pada kerajaan naga. Meskipun ini adalah akhir dunia, kerajaan naga hidup dan bekerja dalam damai dan kepuasan. Berjalan. Julian dengan cepat berjalan menuju ruangan tempat Taraf berada. Di dalam ruangan, Taraf mengenakan gaun putih yang cantik, kulitnya di bawah gaun putih itu menguning, dan ada beberapa bintik di wajah cantiknya. Dia mengalami kesulitan bernapas, dan sepertinya dia menggunakan seluruh kekuatannya setiap kali dia menarik napas. "Apakah kamu akan mati?" Taraf sedang berbaring di tempat tidur dengan mata terpejam. Kutukan telah melanda dunia, dunia berada dalam kekacauan, dan manusia di seluruh dunia sedang menunggu kematian. Baru setengah bulan sejak kutukan melanda dunia, namun dalam setengah bulan ini, separuh umat manusia di dunia telah mati, dan sisanya masih hidup, namun hanya masalah waktu saja. Taraf tahu dia akan mati. Namun, dia tidak ingin mati. Karena orang yang ditunggunya belum juga muncul, orang yang ditunggunya belum juga kembali, dan dia tidak ingin mati begitu saja. Tepat ketika dia menutup matanya dan menunggu kematian dengan tenang, dia tiba-tiba mendengar pintu terbuka. Dia membuka matanya dengan keras, bangkit dari tempat tidur dengan susah payah, dan melihat orang itu datang. Ini adalah pria dan wanita. Saudara Visser, Sarah. Melihat dua orang ini, air mata kristal menggenang di sudut matanya. Julian berjalan mendekat dan melihat ke arah Taraf, yang memiliki wajah kuning dan bintik-bintik di wajahnya. Dia segera mengeluarkan segel giok dan menggunakan segel giok untuk menyerap kutukan di tubuh Taraf dan mengubahnya menjadi dirinya sendiri. Setelah kutukan di tubuh Taraf lenyap, kulitnya kembali berkilau,
kulitnya menjadi normal, dan dia sekali lagi berubah menjadi wanita cantik yang akan memikat seluruh negeri. Setelah bertahun-tahun, dia menjadi lebih cantik dan seksi. Saudara Visser, Sarah, apakah kamu kembali? Taraf duduk di tempat tidur. Dia masih tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa Julian benar-benar kembali, dan sekarang dia tiba-tiba muncul. Bibi Taraf, saya Vivi. Vivi tersenyum dan berbicara. Vivi. Taraf tertegun sejenak, matanya tertuju pada Vivi, lalu dia menghela nafas dan berkata, saya masih ingat ketika kamu pergi, kamu masih seorang gadis kecil. Saya tidak menyangka bahwa dalam sekejap mata, kamu telah tumbuh begitu besar. Kamu sangat mirip dengan ibumu. Sepertinya, aku melakukan kesalahan. Engah. Setelah Julian menyerap kutukan Taraf, dia tiba-tiba muntah darah, jatuh ke tanah, lalu pingsan. Ayah. Saudara Visser. Keduanya panik. Taraf segera berdiri, membantu Julian yang jatuh ke tanah dan pingsan, mengangkatnya, membaringkannya di tempat tidur, dan pergi untuk memeriksa luka Julian. Tetapi setelah memeriksa dalam waktu lama, dia tidak tahu apa yang terjadi pada Julian. Vivi, Saudara Visser, ada apa dengan dia? Wajah cantik Taraf menunjukkan kekhawatiran. Vivi tampak serius dan berkata, kutukan bencana ketiga umat manusia telah melanda dunia. Selama manusia berada di bawah kutukan, Ayah membantu kami menyerap kutukan itu. Awalnya itu adalah kutukan, tapi Ayah membantu Anda menyerap kutukan itu saja sekarang. Mungkin karena tubuhnya, dia tidak tahan, jadi dia akan koma. Ah! Taraf berteriak. Segera, dia merasakan tubuhnya dan menemukan bahwa tubuhnya benar-benar lebih baik. Kenapa, untuk membantuku menyerap kutukan itu, kamu jatuh koma? Dia berdiri di samping dengan bodoh. Segera, dia mulai menangis. Kenapa kamu begitu bodoh? Pada saat ini, Julian, yang sedang berbaring di tempat tidur, terbatuk pelan. Visser, Saudara Visser, kamu baik-baik saja. Taraf bereaksi dan segera mengambil tisu untuk menyeka darah yang dibatukkan Julian. Wajah Julian menjadi sedikit pucat, dan dia berkata dengan lemah, tidak ada yang serius. Saya tidak bisa mati. Kekuatan kutukan di tubuh saya sudah menakutkan, dan saya tidak peduli jika ada kutukan lain dari Anda. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan segel giok dan mulai menekan kekuatan kutukan di tubuhnya. Sekitar setengah jam berlalu sebelum ekspresi Julian pulih. Ayah, apa kabar? Julian menyingkirkan segel gioknya dan berkata, tidak ada yang serius, hanya saja kekuatan kutukan tiba-tiba meningkat, dan tubuh tidak dapat menahannya, yang menyebabkan koma. Phoebe sedikit mengernyit dan berkata, jika kamu bahkan tidak bisa menahan kutukan satu orang lagi, bagaimana kamu bisa melawan kutukan semua orang di dunia? Julian juga tampak serius. Ya, dia tidak tahan lagi dengan kutukan satu orang. Bagaimana dia bisa menyelesaikan kutukan seluruh umat manusia? Dia memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Segera, dia bertanya, Taraf, di mana Sarah? Sarah. Taraf tertegun sejenak dan bertanya, bukankah Sarah pergi mencarimu? Kenapa, kamu tidak menemukannya? Tidak, Julian terkejut dan bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Sarah datang mencari saya? Taraf berpikir sejenak dan berkata, beberapa tahun setelah Anda pergi, Sarah kembali. Ketika dia kembali, dia telah menjadi abadi. Pada saat itu, Kaisar Suci Swantian sedang mencari Anda di seluruh dunia, dan dia muncul di Istana Naga berkali-kali dan mengancamku. Setelah Sarah kembali dan mengetahui hal-hal ini, dia bertarung sengit dengan Kaisar Suci Swantian, membunuh Kaisar Swantian, dan kemudian pergi mencarimu. Taraf dengan hati-hati menceritakan kisah kepergian Sarah. Yah, aku mengerti. Julian mengangguk. Sarah pergi mencarinya, tapi dia tidak bertemu Sarah. Dia tidak tahu kemana perginya Sarah. Jika dia ingin tahu, dia harus pergi ke Paviliun Sutra dan bertanya kepada penjaga Paviliun Sutra. Penjaga Paviliun Kitab Suci Tibet adalah orang yang benar-benar kuat. Sekarang umat manusia berada dalam bencana ketiga, Julian juga ingin bertanya kepada penjaga tersebut apa yang harus dilakukan selanjutnya. Bab 137, bertemu penjaga lagi. Julian tahu bagaimana menyelesaikan bencana ketiga umat manusia. Namun, hal ini diusulkan oleh Fuzu. Mungkin Fuzu hanya berbicara dari sudut pandangnya. Untuk menyelesaikan bencana ketiga umat manusia, seseorang perlu mencapai alam dewa leluhur, dan alam ini terlalu jauh bagi Julian. Sekarang dia hanya bisa menyelesaikan kutukan pada beberapa orang. Dia tidak tahu harus berbuat apa, jadi dia harus pergi ke penjaga Paviliun Sutra untuk mendiskusikannya. Vivi, kamu tinggal di kota naga sementara aku pergi keluar. Ya, ayah. Julian pergi setelah memberikan instruksi kepada Vivi. Dia meninggalkan kerajaan naga dan menuju ke Daxia, ke Gunung Tai di Daxia, dan memasuki perairan aliran pegunungan. Ia sudah berkali-kali mengunjungi Paviliun Sutra, dan kini bisa dikatakan sudah familiar dengannya. Muncul lagi di lantai pertama Paviliun Koleksi Kitab Suci, menghadap Paviliun Koleksi Kitab Suci yang kosong, Julian berteriak, Sister Guardian. Suaranya terdengar. Wus. Pada saat ini, cahaya putih lembut tiba-tiba mendarat. Cahaya putih berkumpul, dan seorang wanita cantik seperti peri yang mengenakan jubah putih muncul di depan mata.
Saudari penjaga, Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak ketika dia melihat penjaga itu. Penjaga itu melirik ke arah Julian, dengan ekspresi kepuasan di wajah cantiknya, dan mengangguk, "Yah, lumayan, kamu telah menjadi abadi." "Kakak," Julian bertanya langsung pada intinya, "apakah Sarah datang menemuimu saat itu?" "Ya," penjaga itu mengangguk. Julian bertanya, "Kemana dia pergi?" "Pergi ke alam iblis." "Dunia iblis." Julian tercengang. "Yah, kenapa dia tidak menemukanmu?" Julian menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak." "Hush." Julian menarik napas dalam-dalam. Dia tidak menyangka bahwa Sarah benar-benar akan pergi ke alam iblis untuk mencarinya. Dia tahu persis di mana alam iblis berada di sini, dan dia diam-diam mengkhawatirkan Sarah. Namun, dia percaya bahwa Sarah bisa mengubah bahaya menjadi keberuntungan. Dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, "Sekarang bencana ketiga di bumi telah terjadi." Ketika Julian berbicara tentang bencana ketiga di bumi, wajah cantik penjaga itu menjadi serius, dan dia menghela nafas dalam-dalam dan berkata, "Ya, siapa yang menyangka bahwa bencana ketiga ini akan menjadi kutukan? Bencana ini hampir tidak ada solusinya. Bahkan orang yang berkuasa setingkat kaisar hanya bisa menekan kutukan itu tetapi tidak bisa menghilangkannya sepenuhnya." Julian bertanya, "Saudari, saya yakin masih ada beberapa manusia kuat dari zaman kuno yang tersembunyi di bumi. Orang-orang kuat ini pasti tidak akan menyaksikan umat manusia binasa seperti ini." Penjaga itu mengangguk dan berkata, "Ya, memang ada sekelompok orang kuat yang tersembunyi di bumi, tetapi orang kuat ini tidak dapat muncul dengan mudah, karena sekarang seluruh alam semesta menatap ke bumi. Jika orang kuat ini muncul dengan gegabah, mungkin bumi akan menyebabkan perang yang lain." "Saudari, kamu adalah seorang kaisar yang hebat, kan?" Julian bertanya. Dia tidak pernah tahu kekuatan Guardian. Namun, Zuzu telah membuka jalan untuk mengirimnya kembali. Kaisar kuasi Zuzu hanya berjarak satu langkah dari Kaisar Agung, tapi dia enggan membuka jalan kosong itu. Tetapi penjaga itu melakukannya dengan mudah membuka jalan menuju dunia iblis. Oleh karena itu, Julian menduga bahwa penjaga itu adalah seorang kaisar yang hebat. Penjaga itu tidak mengakui atau menyangkal, tetapi hanya berkata, "Kamu tidak perlu mengetahui hal ini sekarang." "Lalu bagaimana cara mengatasi musibah ketiga umat manusia sekarang?" Julian bertanya. Dia telah memperoleh metode dari Fuzu, tetapi kekuatannya saat ini terlalu rendah. Metode ini tidak akan berhasil dan hanya dapat menyelamatkan beberapa orang. Sekarang, dia bertanya kepada wali dan ingin mendengar apa yang dikatakan wali tersebut. Penjaga itu tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, dia berkata, "Tidak mungkin, kutukan tidak dapat diselesaikan. Beberapa kaisar manusia yang bersembunyi di kegelapan sudah memikirkan cara ketika mereka dikutuk." "Pikirkan cara, apa yang bisa kamu pikirkan?" Julian bertanya. Penjaga itu berkata, "Para senior ini sedang mempelajari atribut kekuatan kutukan dan ingin mengembangkan pil yang menekan kekuatan kutukan." Mendengar ini, Julian bertanya, "Bisakah ini berhasil?" "Tidak mungkin untuk menghilangkannya. Di masa depan, kutukan itu akan tetap melekat pada umat manusia selamanya seperti segel, tapi menekannya seharusnya tidak menjadi masalah." Dengan kata-kata wali, Julian merasa lega. Dia berkata, "Setelah saya kembali, saya berjalan-jalan di sekitar Daxia dan Kerajaan Naga. Situasi umat manusia sekarang sangat buruk. Banyak orang meninggal setiap hari. Berapa banyak orang yang perlu diundang? Senior, mohon luangkan waktu Anda." Penjaga itu menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Beberapa senior telah dengan hati-hati mengembangkan formasi waktu, tapi ini adalah kutukan dan sangat menakutkan. Tidak mungkin mengembangkan pil untuk menekan kutukan dalam waktu singkat. Ini adalah bencana bagi umat manusia, dan pasti akan menimbulkan banyak korban jiwa. Selama umat manusia tidak punah, itu bukanlah bencana." Para penjaga sangat terbuka terhadap hal-hal ini. Karena dia sangat kuat dan tahu banyak. Bencana yang terjadi saat ini relatif mudah, karena munculnya kutukan tidak sepenuhnya membunuh umat manusia. Kutukan hanya memperlambat kematian. Apalagi yang meninggal adalah kelompok lemah, dan yang meninggal adalah mereka yang kebugaran jasmaninya relatif rendah. Jenius sejati, orang kuat sejati, mampu melawan kutukan. Ini adalah bencana bagi umat manusia, dan ini juga tentang menyingkirkan yang lemah, dan yang kuat akan bertahan. "Saya punya cara." Julian menghela nafas. Mendengar ini, penjaga itu memandang Julian dengan heran. Julian berkata, "Setelah saya pergi ke alam iblis kali ini, saya melarikan diri dari alam iblis." Dia pergi ke alam iblis dan kemudian ke Seven Kill Star secara detail, dengan fokus pada segel giok yang diturunkan dari kerajaan Sunu. "Saya membuka pintu yang tersegel dan mempelajari informasi yang ditinggalkan oleh Fuzu di zaman kuno." Fuzu mengatakan bahwa dia tidak menyangka bahwa jalan surga akan menggunakan cara dia berkultivasi untuk menghadapi manusia. Karena berada di zaman yang berbeda, dia tidak dapat menyelesaikan kutukan manusia. Sekarang hanya ada satu cara, dan itu adalah menggunakan segel giok untuk menghilangkan kutukan manusia. Namun, dengan kekuatanku saat ini, aku hanya bisa menyelamatkan beberapa orang. Jika aku menyelamatkan satu orang lagi, tubuhku mungkin akan roboh sepenuhnya, dan aku mungkin tidak bisa menahan kekuatan kutukan. Penjaga itu mendengarkan dengan tenang apa yang dikatakan Julian.
Baru setelah dia selesai berbicara, penjaga itu berkata, mungkin, orang-orang benar-benar membutuhkanmu untuk menyelamatkan mereka, tapi tidak sekarang. Beberapa senior sudah bekerja keras untuk mempelajari kutukan itu. Tidak butuh waktu lama sampai pil itu bisa menekan kutukan itu akan tersedia. Itu akan keluar, dan ketika manusia meminum ramuan itu, mereka akan mampu menekan kutukan di tubuh mereka. Dan untuk benar-benar menyelesaikan kutukan itu, kami membutuhkanmu. Saat Anda menjadi kaisar, atau mengambil langkah terakhir, ke alam dewa leluhur, Anda akan mampu menyelesaikan kutukan seluruh umat manusia. Julian mengangguk ringan dan berkata, itu benar, tetapi kekuatan saya masih sangat rendah sekarang dan saya hanya bisa menyelamatkan beberapa orang. Melihat manusia mati seperti ini membuat saya merasa sangat sedih, tetapi tidak ada yang bisa saya lakukan. Kak, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Penjaga itu berhenti sebentar dan berkata, jangan lakukan apapun dan tunggu dengan tenang hingga obat mujarab keluar. Jika waktunya tiba, Anda perlu mempromosikan obat mujarab tersebut agar seluruh umat manusia dapat meminumnya. Setelah bertemu dengan para penjaga, Julian tidak lagi bingung. Dia tahu bahwa manusia diam-diam menyembunyikan orang-orang kuat, dan orang-orang kuat ini telah memecahkan masalah bagi manusia. Bab 1374, Momo, Tuan Muda Klan Iblis. Julian akhirnya melepaskan kekhawatirannya. Ngomong-ngomong, di mana ibuku? Julian bertanya. Bertahun-tahun yang lalu, dia membawa ibunya ke sini dan meminta wali untuk membantu memurnikan energi iblis di tubuhnya. Penjaga itu berkata, energi iblis Lansin telah dimurnikan bertahun-tahun yang lalu. Sekarang manusia tidak memiliki master terbaik. Lansin adalah seorang jenius yang langka. Setelah berdiskusi dengan beberapa senior, dia dikirim ke tempat misterius dan tidak akan kembalilah dalam waktu singkat. Julian bertanya lagi, apakah ibu aman? Penjaga itu mengangguk, ya, aman. Dengan kata-kata ini, Julian merasa sangat lega. Tidak apa-apa, aku akan kembali dulu. Julian melambaikan tangan kepada penjaga. Ngomong-ngomong, penjaga itu bertanya, kamu pergi ke alam iblis dan melihat talisman. Apa yang dia katakan padamu? Apakah Tuan Talisman punya perintah? Penjaga mengirim Julian ke dunia iblis terutama karena dia ingin ras manusia yang kuat tersembunyi di dunia iblis untuk membimbing Julian menemui talisman, dan untuk membentuk kembali tubuh iblis Julian hanya untuk bertemu talisman. Sebelumnya, Julian menceritakan beberapa cerita tentang perjalanannya ke alam iblis, termasuk bertemu dengan talisman. Namun, talisman mengatakan sesuatu padanya, tapi dia tidak menjelaskan lebih lanjut. Julian berkata, senior talisman tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya mengatakan bahwa dia tidak akan bergerak dan dia akan memilih untuk meninggalkan dunia iblis pada waktu yang tepat dan kembali sepenuhnya. Mendengar ini, penjaga itu mengerutkan kening. Talisman adalah pemimpin umat manusia. Dia adalah seorang kaisar agung, dan pencapaiannya di antara para kaisar agung sangatlah tinggi, tidak sebanding dengan kaisar agung biasa. Sekarang, ini adalah akhir dari umat manusia. Umat manusia sedang bingung dan membutuhkan bimbingan talisman. Namun, talisman tidak berkata apa-apa. Oke, kamu kembali dulu, aku mengerti. Penjaga itu sedikit menyerah. Ya. Julian mengangguk. Dia tidak tinggal lama, berbalik dan meninggalkan tempat itu. Setelah meninggalkan pavilion sutra di bawah aliran pegunungan Gunung Tai, Julian menuju ke Gunung Buzu. Gunung Buzu adalah inti dari dunia ini. Disinilah sumber segelnya. Para biksu yang datang ke bumi dari 3000 dunia tertutup semuanya berkumpul di Gunung Buzu. Setelah sekian lama, dia yakin akan semakin banyak biksu yang datang ke bumi dari 3000 dunia. Segera, dia muncul di Gunung Buzu. Tidak melihat apa yang saya bayangkan. Dalam imajinasinya, para biksu di Gunung Buzu berkumpul dan itu sangat meriah. Namun, di sepanjang perjalanan, tidak ada satupun biksu yang ditemukan. Pegunungan besar itu sepi dan sunyi. Dia datang ke kota Buzu. Kota Buzu juga sangat sepi. Tidak ada orang di luar kota. Gerbang kota besar terbuka, bahkan tidak ada penjaga. Memasuki kota Buzu. Dulu kota ini sangat ramai, namun kini sepi. Dia mengaktifkan kesadaran spiritualnya untuk merasakan, dan di bawah akal sehatnya, dia menemukan bahwa para biksu di kota Buzu semua tinggal di rumah. Mereka semua dikutuk dan berada dalam pengasingan, berjuang untuk melawan efek negatif kutukan tersebut. Tentu saja itu hanya manusiawi. Di kota Buzu, selain manusia, terdapat banyak ras alien, dan ras alien ini tidak dikutuk. Namun, ini adalah masa kritis, dan ras alien ini berkonsentrasi pada budidaya mereka dan tidak berkeliaran di dunia luar. Hush! Melihat kota Buzu yang tertekan, Julian hanya bisa menghela nafas. Kota yang hidup dan makmur kini menjadi begitu mati. Dia sedang berjalan di jalan-jalan kota Buzu yang familiar namun asing, dan tidak lama kemudian, dia sampai di luar manor tempat Momo pernah tinggal. Di luar manor, ada beberapa prajurit yang mengenakan baju besi hitam dan pedang hitam di pinggang mereka menjaganya. Meski para pejuang ini berwujud manusia, namun tubuh mereka bukanlah manusia, melainkan iblis. Siapa? Begitu Julian muncul, dia dihadang oleh penjaga, dengan beberapa pedang tajam diarahkan ke arahnya. Kekuatan para penjaga ini tidak kuat, yang lebih lemah berada di alam luar biasa, dan yang lebih kuat berada di alam hukum.
Kekuatan ini sebelumnya sangat menakutkan, tetapi sekarang di mata Julian, itu sedikit tidak mencukupi. Saya mencari tuan muda Anda. Ditunjuk oleh penjaga iblis dengan pedang panjang, Julian tidak melawan, tetapi berbicara dengan tenang. Siapa namamu? Aku akan melaporkannya, kata seorang penjaga. Julian. Julian berbicara dengan tenang. Begitu kata Julian keluar, para penjaga ini mundur sedikit. Dua kata Julian telah lama terkenal di seluruh alam semesta. Anda tidak harus mengenal Julian, tetapi Anda pasti pernah mendengar dua kata ini. Karena Julian adalah jenius paling luar biasa di dunia. Dia secara berturut-turut telah memperoleh ciptaan kesengsaraan pertama dan kedua sebelum 4 kesengsaraan bumi. Jika segelnya belum dibuka dan bumi disegel sehingga orang luar yang kuat tidak bisa datang ke bumi, harta karun di tubuh Julian akan dirampok berkali-kali. Belum lagi orang-orang kuat dari dunia luar. Bahkan beberapa orang kuat di negeri 3000 tanah tertutup mencoba yang terbaik untuk melintasi tanah tertutup dan datang ke bumi, hanya untuk merebut harta karun dari Julian. Tidak peduli harta mana yang dia dapatkan, dia akan cukup untuk tumbuh menjadi orang yang paling menakutkan dan berkuasa di dunia. Kamu, apakah kamu Julian? Para penjaga ini memandang Julian dengan kaget. Ya, cepat pergi dan laporkan. Ya. Para penjaga tidak berani mengabaikan dan segera melaporkannya. Saat ini, di mansion, di halaman belakang. Seorang wanita duduk di atas batu di halaman belakang. Mengenakan gaun putih, dia menatap tanpa daya ke lautan bunga tidak jauh dari sana, dan berkata tidak puas, hari-hari ini sangat membosankan. Bumi tidak menarik sama sekali. Saya ingin kembali ke klan saya. Di tanah tak jauh dari situ, seorang pria berjubah hitam duduk bersila. Setelah mendengar ini, pria itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, berlatihlah ketika kamu bosan. Sekarang adalah masa kritis dan kamu tidak dapat kembali ke klan. Kultivasi bahkan lebih membosankan, kata wanita berpakaian putih tidak puas. Pada saat ini, seorang penjaga datang, berlutut dengan satu kaki, dan berkata dengan hormat, Tuan muda, seseorang sedang mencari Anda. Tidak, wanita berpakaian putih itu langsung menolak. Dia bilang namanya Julian. Wanita berpakaian putih itu langsung berdiri, melompat turun dari batu, muncul di depan penjaga, dan bertanya, apa katamu, siapa namanya? Penjaga itu berkata lagi, dia bilang namanya Julian. Begitu penjaga itu selesai berbicara, dia bergegas keluar. Setelah Julian menunggu di luar mansion beberapa saat, seorang wanita berpakaian putih buru-buru keluar, berdiri di depannya, menatapnya selama beberapa detik, dan segera jatuh ke pelukannya. Julian, ini benar-benar kamu. Wanita cantik itu datang ke pelukannya dan aroma harum datang, yang membuat Julian lengah. Momo, apa yang kamu lakukan? Julian tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Momo kemudian melepaskan Julian, tersenyum dan berkata, sudah lama sekali sejak kita terakhir bertemu, jadi aku sedikit bersemangat. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi, jadi jangan berpikir yang tidak masuk akal. Julian menggaruk kepalanya karena malu. Momo ngomong, kemana saja kamu selama ini? Momo memandang Julian dan bertanya. Izinkan saya mengatakannya di sini. Julian bertanya sambil tersenyum. Itu kesalahanku, masuklah dulu. Momo menarik Julian dan berjalan menuju mansion. Dia membawanya ke aula mansion dan memerintahkan anak buahnya untuk menyiapkan buah spiritual yang baik untuk menghibur Julian. Bab 1375, Kesengsaraan ketiga dalam penciptaan. Di aula, Momo duduk di sebelah Julian, menatapnya, dan bertanya, di mana saja kamu selama ini? Julian pergi ke alam iblis, dan berita tentang dia juga menyebar di alam iblis. Namun, Momo belum kembali ke alam iblis selama beberapa tahun ini, dan keluarganya belum secara spesifik memberitahunya tentang Julian, jadi dia tidak tahu bahwa Julian pernah muncul di alam iblis. Julian tersenyum dan berkata, saya telah berlatih cukup lama. Pengalaman, kemana kamu pergi? Pergi ke alam iblis. Julian juga tidak menyembunyikannya. Alam setan. Momo berdiri kaget. Ya, sebuah suara datang dari luar pintu, dan kemudian seorang pria berjubah hitam masuk. Dia adalah Sanjuesa Kap 3. Sanjuesa mendekat dan duduk di hadapan mereka berdua. Sanjuesa melirik Julian. Dia tahu bahwa Julian telah muncul di alam iblis. Dia juga tahu bahwa Julian sekali lagi mengalahkan Mufan, tuan muda klan Diming di alam iblis, dan juga menikahi Naomi dari klan Luo. Pada awalnya, tidak ada yang tahu bahwa Julian berasal dari bumi, tetapi kemudian, banyak orang kuat di dunia iblis menganalisisnya, dan kemudian mereka mengetahui identitas Julian. Sanjuesa mengetahui hal ini karena dia selalu terhubung dengan klan. Kamu, dengan kekuatanmu saat ini, kamu benar-benar menjadi abadi. Ini adalah era kiamat. Ada segel di dalam tubuh manusia. Sama sulitnya dengan naik ke langit untuk menerobos. Namun, Julian terus membuat terobosan dan kini menjadi abadi. Ini mengerikan. Menjadi abadi. Kekuatan Julian dulunya jauh lebih rendah darinya, tetapi dia bahkan belum menjadi abadi. Dia baru mencapai tahap kedua dari alam kesengsaraan, dan Julian telah menjadi abadi. Apa, menjadi abadi? Momo menatap Julian dengan heran. Dia tahu kekuatan Julian sebelumnya. Saat bertarung untuk rumah abadi, Julian bukan tandingannya.
Namun, berapa tahun telah berlalu sebelum dia menjadi abadi. Melihat dua orang yang terkejut itu, Julian tersenyum lembut dan berkata, untung saja saya memasuki negeri dongeng. Ngomong-ngomong, sekarang kutukan bencana ketiga umat manusia telah datang, kenapa kamu baik-baik saja? Sanjuesa menatap Julian dengan ekspresi ragu. Kutukan itu jatuh, dan semua manusia terkena kutukan tersebut. Mereka yang memiliki ketahanan yang lebih lemah dibunuh secara langsung, sedangkan mereka yang memiliki ketahanan yang lebih kuat juga memiliki beberapa masalah fisik, tetapi Julian tampaknya baik-baik saja. Julian tersenyum dan berkata, kutukan belaka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap saya. Saya memang dikutuk, dan saya juga telah menyerap banyak kutukan manusia ke dalam tubuh saya dan memberkati saya. Momo dan Sanjuesa sama-sama kaget. Menyerap kutukan orang lain, Momo memandang Julian dengan heran. Hal-hal ini adalah cerita yang panjang untuk diceritakan. Julian menarik napas dalam-dalam dan berkata perlahan, hal-hal ini dimulai ketika saya pergi ke dunia iblis. Dia secara singkat menceritakan kisah pergi ke alam iblis dan kemudian ke Seven Kill Star, dengan fokus pada kutukan yang telah dilewati Sunu dan beberapa hal yang telah dia lakukan untuk mendobrak pintu kutukan tersebut. Momo dan Sanjuesa tertegun sejenak. Pengalaman ini terlalu aneh. Pada saat yang sama, saya juga iri pada Julian atas keberuntungannya. Garis besar kutukan secara lengkap. Kutukan tersebar di dunia iblis, dan banyak orang kuat di dunia iblis mengetahuinya. Namun, orang kuat di dunia iblis hanya mempraktikkan kutukan yang tidak lengkap. Meskipun itu adalah teknik kutukan yang tidak lengkap, itu terkenal di seluruh alam semesta dan membuat orang terkuat di alam semesta gemetar ketakutan. Sekarang Julian sebenarnya telah menguasai teknik kutukan sepenuhnya. Jika dia mengembangkannya dengan sempurna, siapa di alam semesta yang akan menjadi lawannya? Setelah Momo terkejut, dia mengingatkan dengan ekspresi serius, Julian, tolong jangan menyebarkan masalah ini kepada orang lain. Jika menyebar, kamu akan dibunuh. Sanjuesa juga mengangguk dan berkata, Momo benar. Tidak apa-apa jika kita bertiga mengetahuinya. Jika orang kuat dari luar mengetahuinya, kamu pasti akan mati. Julian mengetahui hal ini, tetapi dia tidak perlu terlalu khawatir. Ia terkekeh dan berkata, saya memiliki banyak harta karun di tubuh saya, termasuk monumen langit tak berujung dan asal-usul 5 elemen. Masing-masing hal ini dapat diperebutkan oleh orang-orang kuat. Hanya saja bumi masih tersegel dan orang luar yang kuat tidak bisa masuk. Agar orang luar bisa memasuki bumi, segel bumi harus dibuka sepenuhnya. Dan dibutuhkan 4 kesengsaraan agar segel bumi bisa terbuka sepenuhnya. Kesengsaraan ketiga baru dimulai sekarang. Setelah 4 kesengsaraan selesai, saya tidak tahu kapan saya akan menunggu. Mungkin saat itu, saya sudah dewasa. Sampai pada titik di mana orang-orang terkuat di alam semesta merasa takut. Julian sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri, dan dengan berbagai skill unik yang dimilikinya saat ini, sudah cukup menjadikannya makhluk terkuat di dunia. Ini hanya masalah waktu. Momo dan Sanjuesa saling memandang dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah hening beberapa saat, Momo bertanya, lalu apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Melakukan apa? Julian juga mulai berpikir. Tujuan utamanya kembali ke bumi kali ini adalah untuk menyelesaikan bencana ketiga umat manusia, namun bencana ketiga jauh lebih sulit dari yang dia kira. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kini yang bisa dilakukan hanyalah menunggu. Setelah para senior umat manusia mengembangkan ramuan untuk menekan kutukan, dia kemudian mempromosikan ramuan tersebut dan meminta semua manusia di bumi untuk meminum ramuan tersebut untuk melawan kutukan. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak ada yang bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan sekarang hanyalah menunggu. Ngomong-ngomong, tahukah kamu tentang terjadinya bencana ketiga di bumi? Di masa lalu, Julian hanyalah seekor semut di matanya. Dia tidak puas dengan tanda yang diberikan oleh perlombaan. Sekarang tampaknya pendekatan perlombaan itu benar. Potensi Julian terlalu besar merugikan klan sama sekali. Dari sudut pandang Sanjuesa, Julian telah melalui begitu banyak hal, dan harus ada seorang ahli di belakangnya untuk membimbingnya. Kemudian, dia harus mengetahui sesuatu tentang penciptaan bumi setelah bencana ketiga. Namun, Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya tidak mengerti. Melihat Sanjuesa, dia bertanya, jadi, tahukah kamu? Sanjuesa mengangguk dan berkata, dengan munculnya kutukan, setelah tubuh manusia di seluruh alam semesta terkontaminasi dengan kekuatan kutukan, beberapa pembangkit tenaga listrik teratas di alam semesta telah memahami penciptaan bencana ketiga bumi. Mendengar ini, Julian juga menantikannya. Dua peruntungan sebelumnya memberinya manfaat besar. Bencana ketiga lebih dahsyat dari dua bencana sebelumnya, sehingga terciptanya bencana ketiga bahkan lebih menantang surga. Apa sebenarnya bencana penciptaan yang ketiga? Sanjuesa berkata, sekarang, berita ini telah menyebar di dunia iblis. Rumor mengatakan bahwa bencana ketiga sangat mengerikan, melebihi bencana pertama dan kedua. Berhentilah mencoba menyembunyikan sesuatu, katakan saja padaku. Julian mau tidak mau bertanya. Sanjuesa berkata, jika Anda melompat keluar dari 3 alam, Anda tidak termasuk dalam 5 elemen. Mendengar ini, Julian tertegun dan bertanya, apa maksudmu? Sanjuesa menjelaskan, 3 alam mengacu pada manusia, makhluk abadi, dan dewa.
Setelah melompat keluar dari 3 alam, Anda tidak lagi berada di antara manusia, makhluk abadi, atau dewa. Ini adalah keberadaan khusus. 5 elemen adalah fondasi alam semesta. Tidak dalam 5 elemen, yang mungkin berarti tidak berada di bawah yurisdiksi jalan surga dan tidak dibatasi oleh jalan surga. Tentu saja, ini hanya rumor dari dunia luar. Mengenai seperti apa, saya tidak tahu banyak tentangnya. Satu-satunya yang saya tahu adalah bahwa 2 ciptaan sebelumnya adalah harta karun dan kekuatan magis, tapi kali ini adalah untuk individu. Setelah Anda memperoleh ciptaan bencana ketiga, Anda akan benar-benar menjadi luar biasa dan menjadi eksistensi istimewa di alam semesta. Tidak terikat oleh hukum surga. Dari pemahaman saya, hanya orang kuat di atas tingkat Kaisar Agung yang tidak terikat oleh alam semesta. Artinya, setelah menerima bencana penciptaan ketiga, itu setara dengan memasuki Kaisar dalam daging. Sejak saat itu, berlatihlah dengan keras, dan ketika Anda mencapai tingkat kekuatan, biarkan alam mengambil jalannya dan Anda akan menjadi Kaisar. Bersambung.